KPU Kabupaten Jayapura akan gelar PSU di 18 TPS. Anggota DPR Papua akan perjuangkan rumah korban banjir bandang di Kemiri. Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada, iNews Papua kembali hadir. Selain kedua informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya telah kami siapkan dari ruang redaksi iNews Papua. Bersama saya Marilyn Sawagi dengan informasi selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura memastikan akan dilakukan pemungutan suara ulang. Hal itu setelah Bawaslu Kabupaten Jayapura mengeluarkan rekomendasi terhadap pelanggaran tersebut. Ketua KPU Kabupaten Jayapura, Efra Jerianto Tunya, mengatakan pihaknya akan segera menggelar PSU di 18 TPS di sejumlah distrik. Sesuai dengan laporan dari Panwasdis yang diteruskan Bawaslu Kabupaten Jayapura kepada KPU Kabupaten Jayapura. Menurut Efra, yang akan melaksanakan PSU antara lain Distrik Sentani 5 TPS, Distrik Nimbokran 4 TPS, Distrik Demta 1 TPS, Distrik Kemtuk 2 TPS, Distrik Waktu 3 TPS, serta Distrik Depapre dan Distrik Ebungvau masing-masing 1 TPS. Akan dilakukan 10 hari pasca maksimal 10. Batas akhirnya itu 10 hari setelah pencoblosan. Kalau dihitung berarti berakhir di tanggal paling lambat harus dilaksanakan di tanggal 7 Desember ya. Rencana pelaksanaan kita besok akan setelah logistik semua siap ya, kita akan melakukan PSU di tanggal 6 Desember nantinya. Untuk diketahui, pelaksanaan pemungutan suara ulang di 18 TPS akan dilaksanakan pada 7 Desember 2024. Dari Kabupaten Jayapura, Cornelia Mudumi, iNews Jayapura melaporkan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua John Swebu dari fraksi Perindo melaksanakan kegiatan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat di Kemiri, Kelurahan Hidekombe, Sentani, Kabupaten Jayapura pada 30 November 2024. Pada kesempatan itu, John Swebu mendengar secara langsung berbagai aspirasi dari masyarakat. Salah satunya yaitu permintaan rumah layak huni. Masyarakat yang tinggal di wilayah Kemiri adalah korban banjir bandang yang terjadi pada 16 Maret 2019 lalu. Saat ini warga diberikan tempat tinggal oleh pemerintah Kabupaten Jayapura yang dibangun oleh Yayasan Buddha Suci. Namun mirisnya rumah bangunan dan tanah belum ada kejelasan dari pemerintah. Untuk itu, mewakili warga masyarakat Kemiri, Evelyn Ukatju berharap kepada John Swebu yang juga merupakan Undofolo Kampung Ivele bisa membawa aspirasi mereka hingga ke telinga pimpinan DPR Papua. Sampai hari ini kami belum memiliki sertifikat dari rumah yang kami tempati. Sangat disayangkan apabila ketika kami tinggal menghuni rumah sementara tanpa legalitas yang jelas, jangan-jangan kami akan diusir keluar dari tempat di mana kami tempati rumah sementara. Karena itu hari ini kami sampaikan kepada Bapak. Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua, daerah pemilihan 3 Kabupaten Jayapura, John Swebu menuturkan akan membawa aspirasi itu dan membahas dalam rapat bersama Ketua DPR Papua. Selanjutnya akan dikawal hingga ke pusat. Bencana banjir bandang 16 Maret 2019. Pemerintah sampai hari ini belum jelas dengan tempat tinggal mereka. Pemerintah sudah janji ada rumah layak huni. Tapi sampai hari ini mereka jawab mereka masih tinggal di rumah sementara yang dibangun oleh Yayasan Buddha Suci. Rumah layak huni itu belum pernah ada. Dan tanah yang mereka tempati juga bermasalah. Pemerintah katanya sudah beli tanah, tapi... Dari Kabupaten Jayapura, Cornelia Mudumi, iNews Jayapura melaporkan. Pejabat Bupati Mamberamo Tengah, Manogar Sirait, secara resmi menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran perubahan tahun anggaran 2024 di Aula BPKAD Kobakma, Kamis 18 Oktober 2024. DPA perubahan tahun 2024 secara simbolis diserahkan penjabat bupati kepada perwakilan pimpinan OPD. Penjabat Bupati Manogar Sirait mengatakan penyerahan perubahan DPA ini untuk melaksanakan program tahun anggaran 2024.
Walau di satu sisi mengalami keterlambatan yang seharusnya selesai pada bulan Agustus, untuk itu pejabat bupati meminta semua OPD serius untuk melaksanakan program prioritas dalam APBD perubahan. Mengingat waktu efektif yang akan tinggal 2 bulan lagi, program harus bisa diselesaikan sebelum penutupan tahun anggaran pada 15 Desember mendatang. Semua pimpinan OPD yang ada harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan program-program tersebut. Pejabat bupati mengatakan dalam pelaksanaannya pimpinan OPD harus berpegang pada prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik dan taat pada perundang-undangan. DPA perubahan ini kalau kita berbicara regulasi kita harus sudah selesaikan di bulan Agustus. Oleh karena itu saya minta kepada semua pimpinan OPD, karena waktu efektif tinggal kurang lebih 2 bulan, saya minta untuk semua serius. Apa yang menjadi program prioritas di APBD perubahan harus bisa selesai sebelum penutupan tahun anggaran tanggal 15 Desember. Untuk itu sekali lagi saya minta kepada semua pimpinan OPD untuk Freddy Nuboba, iNews Jayapura melaporkan. Informasi menarik lainnya masih akan kami sajikan, tetaplah bersama kami. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan menang. Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Live di iNews. Beautifully done. Troy Appiah, so he has. Oh, super goal. Towards the goal. Kane. 3 times already in his young career. And he does just it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Undang-undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan itu. 3 tidak kematian. Adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Berunding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Belum terjadi satu tangkap. 1 dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Apakah kaki Peggy carut marut ini masalah? Kita akan Apakah yang saya meluruskan apa kita bisa kena interupsi. Saya Anisha Dasu dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam.
Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Peggy Setiawan. Kelihatan itu. tidak kematian. Adalah kesaksian yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Keluarganya mana? Ini media ini. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi salah tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Kita rekan Apakah yang saya meluruskan apa kita bisa kena interupsi? Saya Anisha Dasu. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam iNews Papua. Tim hukum pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Mimika, Maximus Tipagau dan Peggy Patricia Patipi, optimis akan meraih kemenangan dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Mimika. Dalam konferensi pers di Posko MP3, Ketua Tim Hukum MP3 Iwan Anwar menyampaikan bahwa data internal tim menunjukkan peningkatan perolehan suara sementara setiap hari. Hal ini semakin memperkuat keyakinan tim bahwa pasangan MP3 akan keluar sebagai pemenang Pilkada 2024. Menurut Iwan, hingga saat ini tim pendukung MP3 tetap solid dan berkomitmen menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Kata Iwan, mereka optimis MP3 menang dan mereka terus memantau proses Pilkada 2024 termasuk perhitungan suara yang masih berlangsung. Iwan juga menghimbau penyelenggara pemilu agar tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Ia yakin pasangan MP3 tidak hanya akan memenangkan Pilkada 2024, tetapi juga akan dilantik sebagai pimpinan Mimika. Setelah dilantik nanti, pasangan ini akan langsung bekerja membangun Mimika sesuai harapan masyarakat. Ia mengingatkan masyarakat untuk memilih pemimpin yang siap bekerja, bukan yang hanya mencoba-coba. Kata Iwan, Maximus dan Peggy akan merangkul seluruh elemen masyarakat termasuk lawan politik untuk bersama-sama membangun Kabupaten Mimika tanpa membeda-bedakan. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. ASN di lingkungan Inspektorat Kabupaten Mambramo Tengah mengikuti pelatihan teknik audit bantuan komputer di Pusdiklat BPKP di Bogor, Provinsi Jawa Barat pada Senin 11 November 2024. Pelatihan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Mambramo Tengah Edwin L.A. Karundeng. Dalam sambutannya, Edwin meminta peserta pelatihan untuk belajar sungguh-sungguh sehingga peserta dapat mengerti dan mengimplementasikan. Dia mengakui memang Inspektorat Mambramo Tengah masih tertinggal dibandingkan inspektorat di wilayah barat. Namun dengan pelatihan ini menjadi motivasi bagi ASN Inspektorat untuk maju dan sejajar. Menurutnya ketertinggalan bukan menjadi alasan, justru ini merupakan momen untuk memulai. Dengan kerja keras, pasti bisa. Dia berharap kedepannya Inspektorat Mambramo Tengah bisa menjadi contoh bagi 8 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Bisa menjadi contoh di Kabupaten
atau mohon maaf di provinsi pegunungan, karena di sana ada 8 kabupaten. Jadi kita berusaha lebih baik dari kabupaten yang ada, sehingga kita bisa jadi contoh atau motivasi bagi teman-teman kami yang lain. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar kita masih berada di level. Sementara itu, Nurlaili Febriuna dari Pusdiklakwats BPKP mengatakan materi pelatihan sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan. Sedangkan instruktur juga berasal dari Widyaswara Pusdiklakwats BPKP yang meminta peserta pelatihan dapat mengikuti dengan serius materi yang diberikan para Widyaswara. Freddy Nuboba, iNews Jayapura melaporkan. Bapeda Kabupaten Mamberamo Tengah menggelar musyawarah perencanaan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD tahun 2025-2045 di Aula BPKSDM Jumat 25 Oktober 2024. Kegiatan yang berlangsung sehari ini diikuti pimpinan OPD, kantor, badan, dan bagian di lingkungan Pemkab Mamteng dan DPRD. Leha Sekda, Lepius Jikwa dalam sambutannya mengatakan musyawarah RPJPD ini dapat menjaring permasalahan dan isu strategis daerah sehingga menghasilkan program-program prioritas. Leha Sekda berharap program-program prioritas yang akan dilaksanakan diperkaya dengan inovasi-inovasi agar mampu menyelesaikan masalah yang ada. Sementara Kepala Bapeda, Pit Maniagasi, mengatakan kegiatan ini bertujuan mendengar masukan terkait sasaran pokok, target yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Untuk itu, Kepala Bapeda menyampaikan terima kasih kepada akademisi dari Universitas Cendrawasih yang ikut membantu dalam penyusunan RPJPD, pimpinan OPD dan tim asistensi dari Baperinda Provinsi Papua Pegunungan. Pada akhir kegiatan ditandatangani berita acara oleh pimpinan DPRD, Leha Sekda, Kepala Bapeda, Wakapolres, perwakilan OPD. Pelaksanaan ini coba kami menampilkan semua draft yang sudah disusun, ada sasaran, ada indikator yang tentunya kami memerlukan masukan dari semua stakeholder di Kabupaten Mamberamo Tengah terkait dengan sasaran-sasaran pokok dan juga target-target yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Untuk itu kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang... Freddy Nuboba, iNews Jayapura melaporkan. Informasi menarik lainnya masih akan kami sajikan, tetaplah bersama kami. Saksikan program iNews Papua setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia Timur hanya di iNews Jayapura. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan bagi Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews.
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silaban. AB+. Hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin. Tidak mengetahui sama sekali. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara. Orang kobaran api. Satu dari sekian, pokoknya ada orang juga The mendengar Prime bahwa Show. Apakah yang instruksi? Saya Anissa Dasik. Dan saya Aryo. Interupsi. Saksikan program iNews Papua setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia Timur hanya di iNews Jayapura. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ingin ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan bagaimana? Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma Abah sih pasrah aja. AB+, setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silaban. AB+. Hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin. Tidak mengetahui sama sekali. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat Bersuara. Orang kobaran api. Satu dari sekian, pokoknya ada orang juga The mendengar Prime bahwa Show. Apakah yang instruksi? Saya Anissa Dasik. Dan saya Aryo. Interupsi. Only on iNews. Anda masih bersama kami dalam iNews Papua. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Mambramo Tengah menggelar pelatihan pengolahan pangan lokal bagi mama-mama asli Papua. Pelatihan ini dibuka secara simbolis oleh pelaksana harian Sekretaris Daerah Lepius Cikwa di kantor Perindakop. Pangan lokal yang menjadi unggulan bagi Kabupaten Mambramo Tengah yakni singkong dan kacang tanah yang diolah menjadi keripik dan kacang telur. Kepala Sekretaris Daerah Lepius Cikwa mengatakan kegiatan seperti ini sangat positif sebab memperdayakan mama-mama asli Papua untuk mengelola pangan lokal unggulan sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Untuk itu ia meminta mama untuk terus mengikuti kegiatan pelatihan ini agar setelah selesai dapat mengimplementasikannya. Sementara Kabid Perdagangan di Sperindak, Antonella Fautgil mengatakan kegiatan ini bertujuan agar mama-mama asli Papua mampu mengelola pangan lokal dan menjadi produk makanan lainnya. Dengan begitu mereka dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan bisa membuka lapangan kerja dalam skala kecil.
Apalagi usaha kecil seperti ini merupakan program nasional yang patut didorong dan dikembangkan oleh pemerintah kabupaten. Baik, tujuan dari kami Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamberamo Tengah dalam melakukan kegiatan ini berupa pelatihan pengolahan pangan lokal bagi mama-mama kita orang asli Papua yang ada di Kabupaten Mamberamo Tengah. Bagaimana caranya mama-mama kita atau kakak-kakak kita, mereka dapat mengelola atau mengolah terutama pangan lokal kita berupa kacang tanah dan juga singkong. Freddy Noboba, iNews Jayapura melaporkan. Berikut perkembangan nilai tukar petani Provinsi Papua November 2024 yang dirilis oleh BPS Provinsi Papua. Nilai tukar petani pada bulan November 2025 sebesar 101,46 atau mengalami peningkatan sebesar 0,17% jika dibandingkan dengan bulan Oktober 2024. NTP nasional 2024 sebesar 121,29 atau meningkat sebesar 0,49% dibandingkan dengan NTP bulan sebelumnya. Pada November 2024, NTP Papua mengalami peningkatan sebesar 0,17% dengan indeks NTP sebesar 101,46. Perubahan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani meningkat sebesar 0,43% lebih cepat dibandingkan indeks harga yang dibayar petani yang meningkat 0,26%. NTP nasional pada November 2024 sebesar 212,29 atau mengalami peningkatan sebesar 0,49% dibandingkan NTP bulan sebelumnya. NTP secara nasional yang sebesar 121,29. Rendahnya nilai tukar petani di Papua dan daerah otonomi baru atau daerah otonomi pemekarannya mengindikasikan daya tukar dan produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hasil perhitungan NTP di 38 provinsi pada November 2024 menunjukkan bahwa 23 provinsi mengalami peningkatan NTP dan 15 provinsi mengalami penurunan. NTP di mana Provinsi Bengkulu tercatat mengalami kenaikan NTP tertinggi yaitu sebesar 4,9%, sedangkan Provinsi Gorontalo tercatat mengalami penurunan NTP terdalam yakni sebesar 2,46%. Gora Sitanggang, iNews melaporkan. Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Mamberamo Tengah, Lepius Jikwa, meresmikan Pondok Baca Literasi Perpustakaan Kobakma. Peresmian ini diawali dengan ibadah syukur dan pengguntingan pita oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Lepius Jikwa. Pondok Baca Literasi Perpustakaan hadir berkat kerjasama komunitas YUM dan Dinas Perpustakaan Mamberamo Tengah. Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Lepius Jikwa memberikan apresiasi kepada komunitas YUM yang sudah berupaya keras menggandeng Dinas Perpustakaan untuk mendirikan Pondok Baca Literasi. Kehadiran Pondok Baca ini sangat positif untuk membangun sumber daya manusia generasi muda, terutama anak-anak ke depan. Menurut Lepius, pemerintah akan memberikan perhatian baik dukungan dana maupun pembangunan gedung perpustakaan. Tidak hanya di Kobakma, tetapi juga di tempat distrik lainnya. Sekolah dan lain-lain, Aibon dan Miras dan lain-lain. Tapi oleh karena keponakan kita, anak kita, Ketua JUM, bisa konsep seperti ini, bisa mendatangkan dan bisa konfirmasi ke dinas yang bersangkutan dalam hal ini di PNP. Mereka juga membantu salah satu unit yang gedung di belakang saya ini didirikan, jadi semua buku-buku yang SD sampai perguruan tinggi. Sementara itu Ketua Komunitas YUM, Fred Jikwa, mengaku bersyukur karena pergumulan selama ini terjawab dengan kehadiran Pondok Baca lengkap dengan buku-buku bacaan. Dirinya berharap kerjasama dengan Dinas Perpustakaan terus terjalin untuk bersama meningkatkan literasi di Mamberamo Tengah. Pada kesempatan itu, Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan Robert Setiowidodo Barlian menyerahkan 1 unit komputer untuk menunjang operasional Pondok Baca Literasi Perpustakaan. Freddy Noboba, iNews Jayapura melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews Papua edisi hari ini. Mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, saya Mariolen Sawaki undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.